Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Andini Maulidina dari Fakultas Psikologi, jurusan Psikologi. Di sini saya akan menyampaikan sebuah sosialisasi tentang mengenal dan menerapkan protokol kesehatan 5M untuk mencegah COVID-19. Pentingnya vaksinasi COVID dan pentingnya tetap melakukan 5M sesudah vaksin. Yang pertama, mengenal dan menerapkan protokol kesehatan 5M untuk mencegah COVID-19. Meski sudah lebih dari 1 tahun, pandemi virus corona masih terus menyerang penduduk dunia tanpa henti. Di Indonesia, angka kasus positif corona sudah di atas 1,5 juta jiwa. Kabar baiknya, sekitar lebih dari 1,3 juta orang berhasil pulih dari serangan virus penyebab COVID-19. Mengalahkan penyebaran dan penularan virus corona di dunia tidaklah mudah. Namun, beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus corona yang terus menyerang bertubi-tubi. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi virus corona. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Berikut protokol kesehatan 5M yang harus diterapkan. 1. Mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan corona. Untuk hasil yang maksimal, disarankan untuk mencuci tangan setidaknya 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum masak atau sebelum makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat bersin atau batuk. Setelah keluar rumah, mencuci tangan terlebih dahulu sebelum masuk rumah. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Yang kedua, memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya diperuntukkan bagi yang sakit, bukan yang sehat. Namun, setelah beberapa waktu, WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat maupun sakit, selalu memakai masker meski dalam ruangan dalam kondisi tertentu. Bahkan di Amerika Serikat, himbau untuk memakai masker meski dalam rumah pada kondisi tertentu seperti ketika ada anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19 atau berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID, serta ketika berada di ruang sempit. Yang ketiga, menjaga jarak. Protokol kesehatan yang lain yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol ini dimulai dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain guna untuk menghindari terkena droplets dari orang yang berbicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar. 4. Menjauhi kerumunan. Menurut Kementerian Kesehatan RI atau Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Semakin banyak dan semakin sering bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh karena itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau lansia. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terserang virus COVID-19. Yang kelima,
mengurangi mobilitas dan interaksi. Virus penyebab corona dapat berada di mana saja. Jadi semakin banyak kita menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karenanya, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Selanjutnya, pentingnya vaksinasi dan pentingnya tetap lakukan 5M setelah vaksin. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan atau imun aktif terhadap penyakit tertentu. Umumnya vaksin mengandung zat yang mewakili kuman penyebab penyakit, yaitu kuman yang dilemahkan. Pada tanggal 10 Januari 2020, para ahli telah menemukan genom atau DNA virus COVID yang berasal dari Cina. Salah satu perusahaan farmasi di Cina bernama Sinovac Biotech mampu untuk mengembangkan vaksinasinya. Di tahap awal, uji klinis vaksin Sinovac diperuntukkan bagi orang sehat berusia 18 sampai 59 tahun. Cina telah melakukan uji klinis fase ketiga dan vaksin ini telah diuji kembali di Indonesia. Dari uji klinis ini didapatkan hasil efikasi Sinovac sebesar 65,3%, yang artinya orang yang mendapat vaksin Sinovac resiko terinfeksi COVID-19-nya berkurang 65,3% dibanding yang tidak bervaksinasi. Resiko orang yang tidak bervaksin, resiko terinfeksi COVID-nya 3 kali lebih tinggi daripada orang yang vaksin. Dari hasil tersebut, BPOM menerbitkan izin efikasi Sinovac 65,3%. MUI juga telah menyatakan kehalalan vaksin COVID-19 pada tanggal 5 Februari. BPOM telah mengeluarkan izin pemberian vaksin Sinovac untuk umur 60 ke atas. Namun, perlu dipahami bahwa sebenarnya pemberian vaksin bukan berarti membuat kita tidak bisa terpapar virus COVID-19. Tapi dengan adanya vaksin yang diberikan ini akan membuat sistem imun tubuh menguat sehingga kemungkinan terpapar virus menjadi lebih kecil. Contohnya seperti di India, saat grafik aktif COVID-19 menurun tajam bulan Januari 2021, pemerintah India menyatakan telah mencapai herd immunity atau imunitas kelompok, sehingga memberikan kelonggaran aktivitas di luar rumah. Masyarakat merasa aman dan mulai menyelenggarakan peribadatan seperti berkumpul dan mandi beramai-ramai di Sungai Gangga tanpa menerapkan protokol kesehatan. Saat itulah kasus COVID-19 kembali menaik tajam. Meskipun sebelumnya vaksinasi secara masif atau terus-menerus telah dilakukan, virus telah bermutasi dan menyerang anak-anak dengan gejala yang lebih berat. Rumah sakit kewalahan menerima pasien dan sebagian besar tidak terselamatkan karena pasok oksigen yang tidak mencukupi. Sementara jenazah-jenazah di luar terus mengalami penumpukan. Krematorium atau tempat pembakaran jenazah tidak dapat melakukan kremasi secara cepat karena pasien meninggal secara bersamaan akibat keluarga pasien menyalakan kremasi di tempat terbuka. Dan ada 4 faktor penting tetap lakukan 5M meski sudah mendapatkan vaksin. Yang pertama, sebuah penelitian tengah diterbitkan dalam The New England Journal of Medicine telah menemukan bahwa perlindungan tidak dimulai hingga 12 hari sejak suntikan pertama vaksin. 2.
Dalam jangka pendek, vaksin memerlukan waktu guna mencapai kekebalan tubuh yang optimal. 3. Keefektifan vaksin juga baru mencapai 52% pada beberapa minggu kemudian. Dalam seminggu setelah vaksin kedua, tingkat keefektifan akan mencapai 95%. Yang keempat, hingga saat ini belum ada vaksin COVID-19 yang terbukti 100% mencegah kita tertular COVID-19. Dari kasus dan faktor tersebut bisa disimpulkan bahwa bagi yang sudah mendapat vaksin bukan berarti boleh mengabaikan protokol kesehatan yang sudah diterapkan, terutama 5M. Memakai masker, mencuci tangan, pakai sabun, dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.